Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi anal faqiru fi ghinai fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi nikmat kepada kita semua. Dan nikmat yang sering kita lupakan adalah, dan terkadang kita menganggap itu tidak nikmat, bahkan itu adalah nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah at-taufiq, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dengan arti khalqut ta'ah 'alal 'abdi. Allah menciptakan ketaatan atas seorang hamba tersebut. Maka mestilah kita syukuri Allah selalu menunjukkan kepada kita, selalu memberikan hidayah kepada kita, dan selalu memberikan taufik kepada kita. Dengan tidak adanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa dan tidak akan tergerak hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, marilah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu ibadah untuk kita dan selalu memberi ketenangan di hati kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu nikmat Allah yang mesti kita syukuri adalah hadirnya kita di bulan Ramadan ini. Hadirnya kita di bulan penuh ampunan ini. Kita selalu menyebut dan kita selalu mengatakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kita katakan kepada semua orang bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Pertanyaannya adalah, apakah kita ambil ampunan yang Allah sediakan itu atau tidak? Jika kita hanya mengatakan bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, tetapi kita tidak ada beramal di bulan itu, maka ampunan mana yang kita ambil? Sedangkan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, marilah kita syukuri bahawa hadirnya kita di bulan Ramadan ini. Dengan hadirnya kita di bulan Ramadan ini, marilah kita mengingat bagaimana amal kita di bulan Ramadan tahun kemarin. Wa in kana muhsinan, jika amal di bulan Ramadan kita tahun kemarin baik, maka di bulan Ramadan tahun ini marilah kita berusaha untuk lebih baik. Tetapi wa in kana musian, jika amal kita di bulan Ramadan tahun kemarin sangatlah buruk, atau bisa disebut kita tidak beramal di bulan itu, maka di bulan Ramadan tahun ini marilah kita lebih giat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menangis dan kita selalu bersedih atas tidaknya kita beramal di bulan Ramadan. Ketika habis bulan Ramadan, barulah kita menyesal karena kita tidak beramal di bulan itu. Ulama mengatakan, laisal buka'u bi ta'siril uyun, wa innamal buka'u an tatrukal amra allazi tabki alaihi. Menangis itu bukan sekedar bercucurnya air mata, tetapi menangis itu adalah engkau selalu meninggalkan perkara, gara-gara perkara itu engkau menangis. Sama halnya kita sedih atas tidak beramalnya kita di bulan Ramadan tahun kemarin. Apakah hal itu kita ulang lagi? Jika kita ulang hal tersebut, maka itulah yang disebut dengan menangis sungguh-sungguh. Maka janganlah kita
tidak beramal di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu giat taat dan selalu giat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu yang kita rasakan di bulan Ramadan ini adalah al-ju'u, yaitu rasa lapar. Apakah rasa lapar ini sekedar rasa lapar? Atau bisa kita mengambil pelajaran dari rasa lapar ini, yaitu al-ju'u. Tentu saja kita sangat bisa mengambil pelajaran dari rasa lapar ini. Rasa lapar ini. Kenapa? Karena orang-orang soleh atau orang-orang ahli tariqah selalu mengatakan ruknun min arkanit tariqah, yaitu al-ju'u. Salah satu rukun dari rukun-rukun tarekat itu adalah rasa lapar. Kenapa? Seringkali dengan merasanya kita lapar, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita merasakan kesulitan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa lapar ini sangat bisa kita mengambil pelajaran dari rasa lapar ini. Dan bulan puasa mengajarkan kepada kita bahwa dengan rasa lapar ini, yang pertama adalah takthirus sadaqat. Kita mesti memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena seseorang ketika berpuasa, di saat dia merasakan lapar, dia ingat dan dia berfikir bahwa inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dengan kita berfikir seperti itu, dan dengan kita merenung seperti itu, maka tergeraklah hati kita untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Pernah diceritakan ada seseorang berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Ya Nabiyuna Yusuf, taju'u wa khazainul ardi biyadik." Kata orang tersebut kepada Nabi Yusuf, "Wahai Nabi Yusuf, kenapa engkau selalu merasakan lapar? Sedangkan apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi ini, apa yang engkau inginkan bisa engkau dapati." Apa kata Nabi kita Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam? "Anni akhafu an ashba' fa ansal jaya'." Sesungguhnya aku sangat takutlah untuk merasakan lapar, merasakan kekenyangan itu. Kenapa? Ketika nanti saya kenyang, lalu saya melupakan orang-orang kelaparan. Maka puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa mengingat bagaimana apa yang dirasakan oleh saudara kita yang tidak mampu. Dengan itu tergeraklah hati kita untuk taktsirus sadaqat, memperbanyak sedekah dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Pelajaran kedua dari rasa lapar tersebut adalah atau al-ju'u asyukru. Kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali dan jarang sekali setelah kita makan, kita bersyukur kepada Allah dan menganggap makanan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang, di saat kita puasa, di saat seseorang puasa dan merasakan rasa lapar itu, dia berkata, begitu besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu makanan. Terkadang kita tidak mensyukuri nikmat itu. Kata ulama bahwa fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Sesungguhnya nikmat itu tidaklah kita ketahui betapa berharganya nikmat yang diberikan oleh Allah itu ketika nikmat itu telah hilang daripada kita. Contohnya saat kita berpuasa, saat kita merasakan lapar, saat kita membutuhkan makanan, di saat itulah kita sangat mengatakan makanan yang kita makan biasanya itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua pelajaran ini yang dapat kita ambil dari rasa lapar atau al-ju'u bisa kita amalkan dan bisa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, jika ada kesalahan dari Al-Fakir minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.